So, Velma atau lebih dikenal sebagai serial paling busuk, paling sampah, dan yang paling hina ini ternyata malah mendapatkan season keduanya. Hal ini sempat membuat banyak orang sangat terkejut karena ya bagaimana bisa gitu. Animasi dengan kualitas yang seampas ini bisa mendapatkan season kelanjutannya. Apalagi setelah melihat banyaknya deretan animasi dengan kualitas yang sangat bagus namun di-cancel oleh pihak studio, hal ini jelas membuat berbagai orang di internet menjadi semakin murka. Nah jujur aja, gue pribadi sebenarnya nggak begitu terkejut dengan berita ini karena ya setelah season pertamanya rilis, Warner Bros langsung memberitahu kalau mereka bakal tetap membuatkan season keduanya. Ada cukup banyak teori yang menyebutkan kenapa hal ini bisa terjadi. Mulai dari banyak orang yang sengaja menonton animasi ini hanya karena benci saja atau lebih sering dikenal dengan nama hate watching, yang mana ini tentu membuat serial Velma menjadi sangat sukses walaupun dibenci oleh banyak orang, hingga muncul sebuah rumor yang mengatakan kalau season kedua ini sebenarnya merupakan bagian dari season pertama, namun Warner Bros membagi season tersebut menjadi dua bagian dan menjadikannya dua season yang berbeda. Nah hal ini sebenarnya sudah sangat sering terjadi dan malahan sudah menjadi tren di industri animasi belakangan ini. Yang sebut saja The Cuphead Show dan juga Inside Job yang mengalami nasib yang serupa. Nah di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, "Ah bang, lu ngapain sih bahas animasi beginian? Yang ada malah nih animasi nanti bakal dikenal lebih banyak orang lagi. Kalau misal begitu nantinya nih animasi bakal terus mendapatkan season kelanjutannya." Ya jujur aja, gue awalnya emang gak begitu memiliki niatan untuk membuat pembahasan ini atau bahkan menonton animasinya. Cuman setelah gue mendapatkan sebuah spoiler mengenai ending dari serial ini, seketika rasa tertarik gue mulai meningkat dan akhirnya gue pun memutuskan untuk menonton dan sekaligus membuatkan pembahasan dari season kali ini. Jadi ya berikut ini adalah pembahasan mengenai season kedua dari serial sampah. Oke, secara singkat, Velma season kedua memiliki premis cerita yang sangat mirip dengan season pertamanya, di mana Velma berusaha memecahkan misteri atas kematian beberapa orang yang disebabkan oleh seorang serial killer misterius. Nah, satu kata yang bisa gue gambarkan untuk cerita dari season kali ini adalah berantakan dan membingungkan. Season kali ini menghadirkan lebih banyak karakter yang menimbulkan banyak sekali plot point sampingan, yang mana hal ini membuat keseluruhan cerita dari season ini menjadi sangat membingungkan. Bahkan rasanya, satu episode dari season ini itu bisa memiliki lebih dari 3 plot point dari 3 sudut pandang yang berbeda. Jelas hal ini pun membuat gua dan beberapa penonton pastinya bisa menjadi agak pusing ketika ingin mengikuti jalan cerita dari serial ini. Tidak hanya itu saja, banyaknya plot point dari season kali ini juga membuat pacing ceritanya menjadi sangat berantakan dan ada banyak sekali plot point yang sebenarnya nggak penting-penting banget, namun mereka tetap menambahkannya, yang mana ini juga bisa menimbulkan rasa bosan. Nah hal ini pun diperparah dengan kebiasaan dari serial ini yang seringkali berpindah-pindah sudut pandang dalam waktu yang sangat singkat. Selain dari banyaknya plot point, hal lain yang membuat cerita dari season kali ini menjadi sangat berantakan adalah dikarenakan terlalu banyaknya plot twist yang berusaha mereka hadirkan. Hampir di setiap episode di season kali ini, mereka selalu berusaha menambahkan momen yang tidak terduga, namun dengan pembangunan dan eksekusi yang sangat buruk dan berakhir dengan banyaknya momen yang bisa membuat kita garu-garu kepala. Kalau dari segi karakter, season kali ini sebenarnya memiliki treatment karakter yang terasa lebih baik daripada season sebelumnya, namun sayangnya mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal. Yes, kesalahan tersebut adalah menghadirkan banyak sekali karakter yang berbeda. Nah uniknya, meskipun mereka menghadirkan banyak sekali karakter, tapi gue bisa melihat kalau mereka ini berusaha untuk mengembangkan hampir semua karakter yang mereka hadirkan. Tapi sayangnya, usaha mereka ini tidak berbuah manis dan berakhir dengan banyaknya cerita sampingan yang sangat datar dan kosong. Selain dari segi karakter, season kali ini juga memiliki penulisan dialog yang sangat-sangat buruk. Hampir semua dialog yang dikeluarkan oleh beberapa karakter di serial ini, terutama sang main karakter yaitu Velma, itu terasa seperti bocah sotoy yang berusaha menyampaikan lelucon meta, namun dengan pembawaan yang sangat tidak nyambung dan juga tidak enak untuk didengar. Udah gitu para voice actor dari serial ini pun juga selalu membawakan dialog mereka dengan nada bicara yang sangat cepat, yang mana ini membuat gua sangat tersiksa ketika ingin bisa memahami konteks tertentu lewat dialog mereka. Begini, gue pribadi bukanlah orang yang ahli dalam bahasa Inggris, namun setidaknya gue bisa memahami sedikit bahasa Inggris lah. Hal ini bisa dibuktikan dengan diri gue yang sering kali menonton film-film animasi luar tanpa menggunakan subtitle Indonesia sama sekali, namun gue bisa memahami konteks dari film atau animasi tersebut. Nah, di sepanjang gue melakukan kegiatan ini, gue hampir gak pernah menemukan satupun kartun atau animasi yang bisa membuat gue tidak memahami konteks dari ceritanya. Dan yap,
Salah satu kartun yang bisa membuat gue mengalami kesulitan dalam memahami konteks isinya adalah Velma. Ini seharusnya sudah menjadi bukti akan betapa busuknya penulisan dialog dari serial ini. Nah, tadi barusan adalah penilaian gue berdasarkan aspek universal dari season kedua serial Velma. Berikutnya gue akan memberikan opini terhadap beberapa momen utama dari season kali ini. Kita mulai dulu dari kisah cinta Velma dan juga Daphne. Gue yakin banyak dari kalian pasti bakal langsung merasa enak setelah mendengar kata barusan. Gak hanya ini bisa dianggap sebagai bagian terburuk dari serial ini karena ini terasa seperti sebuah cerita fanmade yang dijadikan sebuah serial animasi besar, namun bagaimana mereka menceritakan kisah cinta antara Velma dan Daphne ini, itu bener-bener kacau banget. Kayak lu bayangin aja lah, hampir di sepanjang season, hubungan antara kedua karakter ini udah kayak kagak ada perkembangan sama sekali. Di setiap episode, mereka selalu berputar-putar pada permasalahan di mana mereka akan membicarakan mengenai masalah mereka, namun salah satu dari keduanya itu pasti selalu melarikan diri. Hal ini terus diulang berkali-kali selama hampir 10 episode dan itu sangat-sangat menyebalkan. Yes, gak hanya dari konsepnya saja yang buruk, namun eksekusinya pun juga gak kalah ampasnya. Ya agak mirip lah kayak manga satu itu tuh yang udah berapa ratus chapter tapi gak ada perkembangan sama sekali. Selain itu ada juga mengenai aspek misteri dari season kali ini yang gua rasa itu memiliki pembangunan yang terasa lebih baik dari season sebelumnya. Namun sayangnya itu semua dihancurkan dengan dialog yang buruk dan juga jalan cerita yang berantakan. Untuk jokesnya sendiri, well season ini masih suka membawakan jokes meta dan juga jokes satir, terutama mengenai IP Scooby-Doo. Cuman bedanya, kali ini gue gak begitu marah sih sama seperti season sebelumnya, karena sebelum menonton season kali ini, gue sudah menguatkan diri gue agar tidak terpancing emosi atas beberapa jokes menyindir mereka. Malahan di season ini ada beberapa jokes yang setidaknya bisa membuat gue tertawa kecil, walaupun ya ada juga beberapa jokes yang gue sadari itu bener-bener menghina IP Scooby-Doo banget. Cuman ya sepertinya gue sudah lumayan kebalah dengan hal ini. Masalah terakhir yang mau gue singgung adalah mengenai sang karakter utama yaitu Velma. Oh god, di season sebelumnya kita benar-benar dibuat kesal akan betapa menyebalkannya nih karakter. Seperti yang kita tahu, Velma merupakan karakter self-insert yang digambarkan dengan sifat yang sangat buruk dengan tujuan agar para penonton bisa merasa kesal kepadanya. Namun dari cerita, kita bisa merasa simpati karena ia menyadari akan kesalahannya yang selama ini ia buat. Nah, tapi sayangnya tujuan ini tidak tercapaikan di season sebelumnya dan malah kita tetap merasa kesal dengan karakternya di akhir cerita. Nah, di season kedua ini, ia hampir gak mengalami perubahan karakter sama sekali. Sama-sama menyebalkan seperti di season sebelumnya, namun kali ini mereka tidak berusaha untuk membuat kita merasa simpati kepadanya. Yes, di season kedua, karakter Velma seperti tidak mengalami pengembangan sama sekali. Ia hampir tidak memiliki karakter arc sama seperti karakter-karakter sampingan yang lainnya. Ia hanya digambarkan sebagai seorang gadis egois dan menyebalkan yang hanya berfokus pada pemecahan misteri dan konfliknya dengan karakter Daphne. Karakternya ini hampir terasa sangat satu dimensi saja. Palingan satu-satunya momen di mana karakternya ini terasa seperti mengalami pengembangan adalah ketika ia memiliki kesempatan untuk menjadi orang kaya, tapi dirinya akhirnya menjadi buta akan kekayaan tersebut. Nah, masalahnya di sini adalah karakter arc tersebut sebenarnya hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan pesan sindiran yang berusaha disampaikan oleh serial ini. Walaupun begitu, satu-satunya hal yang gue rasa agak mendingan dari karakter Velma ini adalah di season ini, ia terasa tidak semenyebalkan seperti di season sebelumnya. Ya memang masih memiliki sifat yang egois dan brengsek, namun tidak separah di season pertama. Jadi ya begitulah semua kekurangan dari season kedua dari serial Velma. Sebelum menutup video, alangkah baiknya gue menyebutkan beberapa hal positif dari season kali ini agar video ini tidak terkesan seperti sebuah hate speech saja. Hal positif pertama adalah dari kualitas animasinya yang terlihat semakin bagus. Kita semua setuju bahwa serial Velma ini memiliki kualitas animasi yang terbilang sangat megah, apalagi di bagian ketika karakter Norville mengalami halusinasi. Hal ini sangatlah disayangkan karena ini menunjukkan bahwa para animator yang mengerjakan kartun ini sebenarnya merupakan orang-orang yang bertalenta dan berbakat, tapi sayangnya mereka harus mengerjakan animasi dengan kualitas dan reputasi yang seburuk ini. Selain dari animasi, di season ini mereka juga memiliki beberapa karakter arc atau pengembangan karakter yang terbilang cukup baik. Salah satu karakter arc yang paling bagus dari season kali ini adalah dari karakter Fred.
Karakternya memang masih memiliki kepribadian yang sama, namun sifat main baby-nya ini terasa nggak semenyebalkan seperti di season sebelumnya. Udah gitu, ada beberapa jokes yang dikeluarkan oleh karakternya ini juga bisa membuat gue sedikit tertawa. Dan hal yang paling positif dari karakternya ini adalah ketika mencapai konklusi akhir di mana semua pembangunannya ini akhirnya terbayarkan dengan cukup baik. Nah, hal positif terakhir yang dimiliki oleh season kedua ini adalah dari sang antagonis utamanya. Peringatan spoiler, jadi karakter antagonis utama dari season kedua ini adalah Scrappy-Doo. Yes, buat kalian yang sudah sangat mengenal IP Scooby-Doo, pastinya kalian sudah tidak asing dengan karakter ini. Ketika karakternya pertama kali ditunjukkan, gue benar-benar terkejut dengan suara yang dikeluarkan olehnya. Gue seketika langsung merasa sangat familiar dengan suara tersebut, dan ketika gue melakukan research, ternyata dugaan gue benar. Karakter Scrappy-Doo disuarakan oleh Jason Mantzoukas, seorang aktor yang juga menyuarakan karakter Alex dari serial Close Enough dan juga Rex Splott dari serial Invincible. Harus gue katakan, kalau pemilihan voice actor dari karakternya ini sangatlah sempurna. Jason Mantzoukas berhasil membawakan karakter Scrappy-Doo dengan pembawaan yang sangat menarik dan cukup berbeda dengan versi-versi terdahulunya. Nah, walaupun karakternya ini digambarkan sebagai sosok antagonis sama seperti adaptasi Scooby-Doo live action, namun penggambaran karakternya ini sangatlah entertaining. Malahan, banyak orang yang menyebutkan kalau dia ini adalah sang protagonis atau pahlawan sebenarnya di serial ini, dikarenakan ya semua orang sangat benci terhadap Velma. Udah gitu, di akhir cerita, ia sempat berhasil menghabisi Velma. Tapi sayangnya, dikarenakan plot ampas yang sudah mereka bangun, ternyata Velma masih bisa kembali dalam bentuk hantu dan Scrappy-Doo berhasil dikalahkan olehnya dengan cara dirasuki. Oh my god, why you go like this? Kenapa lu mati dengan cara yang sangat hina sih? Hampir semua orang yang menonton season kedua dari serial Velma sepertinya sangat menyukai karakter Scrappy-Doo di adaptasi ini. Hal ini sangatlah bagus karena buat kalian yang nggak tahu, Scrappy-Doo merupakan salah satu karakter yang sangat dibenci oleh fans Scooby-Doo lawas. Versi awal dari karakternya ini dianggap sangatlah menyebalkan dan sangat bertolak belakang dengan nuansa yang dibawa oleh serial Scooby-Doo. Itulah kenapa hampir di setiap adaptasi Scooby-Doo modern, Scrappy-Doo selalu memerankan karakter antagonis. Dan sepertinya para fans sangat suka dengan arahan ini. Walaupun serial Velma bisa dikatakan sebagai serial yang sangat tidak bagus dan merusak nama baik dari IP Scooby-Doo, namun setidaknya mereka berhasil dalam menjalankan satu hal yang disetujui oleh banyak fans. Nah, jadi ya begitulah yang bisa gue bahas dari season kedua serial Velma. Kalau ditanya apakah season kedua ini memiliki kualitas yang lebih baik dari season sebelumnya, well, kalau dibilang lebih baik sih rasanya sangat tidak cocok ya. Karena ada beberapa kekurangan yang ada di season sebelumnya, mereka bawa kembali di season ini, dan malahan ada beberapa kekurangan baru yang mereka tambahkan. Walaupun begitu, setidaknya season kali ini melakukan beberapa hal yang cukup baik, mulai dari kualitas animasi, pengembangan beberapa karakter, dan juga kehadiran Scrappy-Doo. Jadi ya, inti dari video ini adalah Velma masih merupakan serial ampas dan tidak layak untuk ditonton, terutama dengan kualitas animasi yang sebagus ini. Jadi ya, pesan gue untuk Warner Bros adalah please udah jangan buatlah serial animasi yang kayak gini gitu. Pertahanin animasi-animasi kalian yang memiliki kualitas yang bagus. Masalahnya kalian punya banyak loh animasi yang bagus. Udah gitu kemarin gue dapat kabar kalau Scavenger Reigns kalian cancel dan akhirnya pindah tangan ke Netflix. Like oh my god, that's make me sad, bro. You guys are